ngomong aja sama orang. Tuhan lagi perlu, gitu. Iya. Tuh salah satunya kesalahannya ya, kesalahan fatal tuh ya. Abang tadi kan berbicara masalah itu berarti Alkitabiah dong. Coba dibuka bang. Bentar ya. Mau lihat ininya bang. Bentar bang. Ya sabar. Oke. Nih. Coba. Kita baca ya bang, konteksnya ya. Oke. Ini Matius 21 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Apa pesannya nih? Ya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Ya, keledai betina yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jika kamu keciduk, salah. Maksudnya jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ya, habis itu cerita nih sampai 1 sekop ya bang ya. Ini kagak ada cerita dibalikinnya kapan gitu. Sampai ke bawah nggak ada cerita dibalikinnya kapan, nggak ada ini sampai habis. Gitu. Itu terjadi penyelamatan kepada domba kan di situ. Apanya? Yang kita ambil konteksnya tuh ya bang ya, kesalahan Yesus itu kagak ada izin orangnya masalahnya. Kalau di situ kan terikat, kan domba itu sedang terjerat bang, sedang dalam masalah. Iya, kalau keledai orang lagi diikat berarti ada pemiliknya bang. Depan rumah juga. Kayak gini, kalau definisi kayak gitu terjadi kayak gitu itu perumpamaan bang. Ini perumpamaan abang. Perumpamaan apa pula, masa itu perumpamaan? Kacau juga abang ini. Perumpamaan apa itu ya? Di situ ada terikat. Kalau lagi ada ibarat kata dalam keterikatan berarti dia kan mau minta pertolongan dong. Apa salahnya dia ditolong? Apa salahnya tolong keledai? Kok aduh ngaco abang ini, memangnya keledai yang minta tolong. Coba saya tanya sama abang. Aduh. Serius bang, abang berhasil menghibur saya malam ini bang. Saya ketawa terus bicara dengan abang dari tadi, serius bang. Ya gimana? Kalau saya sih bukan ibarat kata gini. Gini, sesungguhnya ya terkadang kita pun ibarat kata pintar untuk menguasai hal-hal seperti ini, tapi pertama yang kita lihat itu adalah keseharian kita. Itu agama sebenarnya bang. Iya. Itu agama sebenarnya. Jadi gini bang, sekalipun kita menguasai seluruhnya, ya kan, yang paling penting itu adalah keseharian kita. Itu iya. Oke, bang. Ada lagi bang, yang fatal menurut saya. Ada. Apa yang fatal? Itu Yesus jadi Satpol PP pernah juga bang dia. Iya, Yesus itu pernah jadi Satpol PP dia. Iya. Udah saya heran juga 11-12 dengan preman pasar itu udah menurut saya. Iya, kan Yesus kan pernah tuh ya, dia bolak-balikin dagangan orang tuh. Pernah Yesus itu, aduh. Abang nggak tahu ceritanya? Coba dijelaskan bang, coba. Iya, Yesus bang ya, dia membawa apa atau jangan-jangan preman pasar yang kagak dikasih jatah kan gitu? Sekarang gini, saya definisikan bang. Saya kasih contoh. Nah, kalau yang di Tuhan itu kan membolak-balikkan dagangan itu. Ketika orang melakukan itu perdagangan itu di dalam suatu tempat ibadah. Nah, pertanyaan saya, kalau ibarat kata di masjid atau di musola dijadikan itu tempat berdagang, Muhammad atau Allah marah nggak? Bang, orang jualan di depan masjid boleh, bang. Di dalam, bukan di depan, di dalam.
Di mana? Di situ bukan di dalam Yesus itu. Di dalam, Bang. Aduh, ini abang baca aja ya. Kalau di dalam masjid gimana orang sholat coba? Aneh-aneh aja abang ini. Iya. Kalau di dalam masjid gimana orang mau sholat bang? Nanti kacau ah. Ya, itulah makanya terjadi kenapa Tuhan itu marah kepada manusia, karena mereka membuat tempat ibadah itu menjadi tempat dagangan, Bang. Bang, nih bang, bukan di dalamnya, di halaman. Nih, nih. Lalu Yesus ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman, bukan di dalam. Di halaman bait Allah. Nah, kalaunya di masjid boleh, Bang, di halaman masjid, di imamannya masjid gitu. Jangan jualan dalam masjidnya ya, jelas nggak boleh. Di halaman bait Allah, bukan di luar gereja atau di luar tempat ibadah. Itu kan dibilang di halaman tempat. Iya, halaman. Allah. Iya, di halaman bait Allah. Nah, bait Allah abang di mana? Iya, kan contoh kalau kita lihat masjid ya, di halaman masjid banyak yang jualan, boleh bang. Bukan halaman masjid, dibilang di halaman bait Allah. Bait Allah, terus? Ya. Bukan di halaman masjid, di depannya. Bukan di depan alam suci, tapi halaman bait Allah. Terus? Halaman bait itu di dalam apa di luar? Di luar lah halaman. Di luar. Namanya aja halaman bang. Halaman rumah saya itu pasti di luar rumah, depan rumah. Lain abang ngomong gini, kamar saya di mana? Ya di dalam. Aduh, halaman di luar bang. Gimana sih abang ini? Makanya gini bang, makanya gini. Kalau kita mengartikan sesuatu itu, jangan kita potong-potong yang hanya ininya aja bang diambil. Tuntaskan sampai selesai pembacaan itu. Karena kan di situ ada judul, ada ini, ada penyelesaian, ada eksekusinya bang. Gitu. Iya bang, saya yang janggalnya di situ. Makanya saya kasih tahu abang kejanggalan apa ya kata abang. Bang. Sedangkan manusia aja, contohnya Satpol PP bisa bikin aturan tidak bisa berdagang di pinggir jalan. Tapi manusia, tapi sekarang diusir nggak semua itu? Itu kan ada aturan, ya. Itu ada aturannya. Makanya Tuhan punya aturan. Tempat ibadah itu jangan dibuat jadi tempat perdagangan. Nah, pertanyaan lanjutannya kayak gini, Bang. Ya, pertanyaan lanjutannya kayak gini. Mana ajaran kasihnya? Masa balikin meja orang, balikin bangku orang ajaran kasih? Justru itu dia punya kasih di situ bang, mengajarkan manusia kalau itu yang dilakukan itu salah. Kalian jualan di halaman bait Allah. Sini kumpulin dagangan kalian semuanya sama mejanya ku borong. Nih duitnya kagak usah jualan lagi, gitu. Itu beda. Itu ajaran kasih kan, diborong dagangannya, meja dengan bangkunya, suruh balik besok jangan jualan gitu. Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Ada seorang polisi, ya kan? Dia punya teman. Ketika dia terobos lampu merah, ya, nah temannya ini dikasih lolos atau ibarat kata dia benar-benar tilang temannya itu. Mana ya ditilang lah. Ditilang. Nah itu benar kan? Nah, sama Tuhan juga kayak gitu. Karena dia itu udah tahu salah, makanya dia marah. Nah, ada tempat lain untuk berdagang di tempat lain, bang. Bukan di situ tempatnya. Ya iya, tapi kan pertanyaannya mana ajaran kasih Yesus kalau kayak gitu? Masa dagangan orang dibolak-balik, meja ditendang, kursi ditendang? Justru itulah kasih sebenarnya. Coba saya tanya kepada abang, kalau ibarat kata abang nih punya orang tua, kalau anak abang lah, anak abang salah. Apakah abang nggak memukul atau mengasih dia pelajaran sebenarnya? Ya dinasihati, ya diatur, betul. Ya sama bang, kayak gitu juga. Ya sama juga Tuhan begitu bang. Aduh. Iya teman-temannya, ada aja ya. Sekarang saya boleh tanya bang. Sekarang giliran saya dong. Ini tadi saya tanyakan ya teman-teman di bawah ya. Saya tanyakan. Dari kemarin mungkin kalau abang, saya pengen tahu juga dengan jawaban abang. Mungkin abang udah tahu pertanyaan saya ini. Kristen, ya, di dalam Kristen, apakah yang namanya manusia itu diciptakan?
Oh, diciptakan, Bang. Diciptakan. Sekarang saya tanya lagi, apakah Yesus itu manusia? Manusia 100%, Bang. Manusia 100%. Berarti